Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan lanjutan dari tutorial yang sebelumnya. Jadi di sini sel Laravel cell-nya udah jalan, Dockernya udah nyala. Teman-teman tinggal develop di sini. Tapi tentunya ada beberapa concern pastinya. Seperti menjalankan PHP-nya gimana sih? Misalkan kita pengen menjalankan PHP version. Nah, cukup ketikkan shell PHP version kayak gitu ya. Atau composer, misalkan composer require Laravel, misalkan kayak kita pengen install autentikasi, misalkan aku mau pakai Breeze deh, Laravel Breeze. Kita tinggal ketikkan shell composer require Laravel Breeze. Tentunya berbeda dengan ketika kita menggunakan perintah-perintah Docker Compose ataupun Docker ya. Di sini Bang Taylor udah menyediakan komen singkatnya, jadi kita cukup mengetikkan seperti ini, shell composer require Laravel Breeze. Contohnya di sini kita akan coba install authentication scaffolding, yaitu Laravel Breeze, di mana dia menggunakan CSS Tailwind CSS. Autentikasinya simple sih, jadi nggak pakai Jetstream yang sekarang, jadi dia pakai the old way, bisa dibilang kayak gitu ya. Untuk menjalankan artisannya gimana sih ya, kita cukup shell artisan, misalkan breeze install kayak gitu. Oke. Kita dia perlu npm. Jadi di shell ini udah ada npm juga ya, jadi kalau kita coba cek versi npm-nya berapa sih, atau versi Node.js-nya berapa, dia udah pakai versi 15.4 ya yang sekarang. Jadi cukup ketika shell npm install kayak gitu. Kita tunggu aja. Agak lama, kita skip aja. Oke, udah selesai npm installnya. Kita coba lagi npm run dev atau run prod juga bisa. Kita langsung build production aja ya, perlu dev lagi. Kita tunggu. Jadi di shellnya Bang Taylor ini dia udah ada npm, php, composer, dia udah lengkap lah. Kalau kita refresh kembali, udah ada autentikasi scaffolding ya. Kita buka register. Ya, dia udah ada register, login. Oke, dia juga udah ada login. Kita coba register, kita bikin Fajar misalkan fajar@mail.com, ketikkan passwordnya, coba register. Ya, lupa, belum migrasi ya, artisan migrate, belum bikin migrate-nya. Coba register lagi. Passwordnya harus 8 karakter. Oke. Passwordnya oke. Register, save. Oke. Yup, udah jadi deh, autentikasinya udah ada di dashboard kayak gitu ya. Masuk dashboard, udah login, kita logout. Oke. Login, jadi enak ya. Itu Laravel Breeze, jadi dia pakai Tailwind CSS. Kita coba lihat lagi perintah apa aja yang ada di sini. Jadi ada beberapa perintah lagi yang bisa kita lakukan. Jadi kita misal pengen masuk ke dalam kontainernya nih, kita nggak perlu lagi ngetikkan misalkan docker. Kalau biasanya ya docker exec min it, nama kontainernya apa, misalkan Laravel test
masuk ke dalam bash misalkan kayak gitu. Nggak perlu lagi ngetik kayak gitu, kita cukup ngetik shell. Yap, ini udah ada di dalam aplikasi teman-teman, jadi udah ada di Ubuntu-nya ya. Kebetulan ini pakai Ubuntu 20.0.40.1. Jadi kita di sini udah ada PHP, ada npm, oke, ada node, ada composer juga. Oke, kita bisa exit. Kita cek di host kita, nggak ada PHP. Dia adanya di dalam kontainer yang tadi, kayak gitu. Jadi enak banget kan develop menggunakan si shell ini. Jadi itu kira-kira beberapa komen yang bisa saya tunjukkan. Lalu ada juga docker shell ps, mirip kayak docker ps-min kayak gini ya, mirip. Di sini dia ngelis beberapa, atau misalkan pengen tahu logsnya kayak gitu, shell logs. Yap, kelihatan di sini lognya, dia udah ada request apa aja. Di sini Redis-nya juga jalan langsung, ada lognya juga kelihatan. Shell hub, kita lihat ada apa lagi, ada restart service. Pokoknya ini bisa teman-teman lakukan. Oh iya, ada satu shell apa ya, lupa aku. Customization. Misalkan teman-teman mau melakukan kustomisasi artisan shell publish kayak gini, shell artisan publish kayak gini. Jadi dia mempublish si konfigurasi dockernya ke dalam folder /docker. Jadi kalau kita lihat di source code-nya, dia ada folder docker nih tercreate baru, ada 7.4 dan 8.0 ya. Kalau kita lihat, misalnya yang tadi kita gunakan 8.0, isinya tuh ada apa sih? Di sini ada, dia ternyata menggunakan image Ubuntu 20.04. Maintenance tail outwell, dia menginstal beberapa, kayak dia setup jam UTC, lalu install beberapa package, ada zip, unzip, git, supervisor, SQLite, curl, dan berapa. Di sini dia install seperti biasa ya, kayak apt-get install, pp8cli, dan beberapa extension. Jadi kalau teman-teman pengen nge-customize, misalkan ada ekstensi PHP yang tidak ada di sini, butuh ekstensi sesuatu, kalian bisa tambahkan di sini ya, ekstensi lagi kayak gitu. Dia juga install di sini Composer, lalu install juga Node.js kayak gitu. Versinya pun dia setup sendiri di sini. Lalu setelah itu ada beberapa konfigurasi di sini. Kalau kita lihat ada php.ini dia setting untuk mengatur kayak PHP ininya kayak gimana. Lalu ada start container di sini untuk menjalankan composer dan supervisor, dan ada user mode juga. Lalu supervisornya di sini, ternyata di sini di image-nya itu dia nggak menggunakan Nginx atau web server. Dia di sini pakai PHP built-in servernya ya. Di sini ada PHP artisan serve. Dia langsung serve dari port 80. Walaupun di sini dia nge-expose port 8000. Aku nggak tahu ya kalau ini buat apa dia nge-expose. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu kenapa dia nge-expose port 8000, bisa kolom komen di bawah ya. Tapi di sini yang jelas dia tidak menggunakan web server, dia menggunakan artisan serve. Lalu si PHP-nya pun dia tidak menggunakan PHP FPM. Di sini dia hanya menggunakan PHP CLI atau ya, PHP Command Line Interface. Jadi konfigurasinya lebih simple. Makanya
aku merekomendasikan ini hanya untuk development di lokal. Kalau di production kayaknya kita perlu FVM dan web server ya konfigurasinya. Kayaknya emang ini package sale ini ditujukan untuk development di lokal untuk memudahkan, jadi lebih cepat penggunaannya dan simple. Begitu sih teman-teman. Oke, di video selanjutnya aku akan ngebahas gimana caranya kita misalkan ini kan PHP 8 ya, gimana caranya kita pengen pakai PHP 7 tapi di Laravel defaultnya misalkan Laravel 8 tapi kita pengen pakai PHP 7, gimana tuh caranya. Oke, yang kita tinggal tunggu aja di episode selanjutnya. Sampai jumpa.